A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nyai, datanglah. Aku butuh bantuanmu, kata Ningsih. Mulutnya komat kamit merapal mantra. Sementara asap dupa mengepul memenuhi ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak yang diletakkan di dekat altar. Nyai Fatmah, sekaranglah saatnya. Keluarlah. Kembali Ningsih memanggil Nyai Fatmah. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga membuat lampu meliuk-liuk tertiup angin. Namun hembusan angin yang cukup kencang dan entah dari mana datangnya itu tidak membuat nyala lampu itu padam. Hembusan angin mereda, lalu aroma aneh, aroma busuk seperti bau bangkai menyeruak memenuhi ruangan. Suara berat dan serak bergema di dalam ruangan. Bodoh sekali. Aku sudah memintamu untuk memberiku apa yang kuinginkan. Sekarang, berikan padaku keinginanku. Tapi Nyai, aku belum bisa mendekati bayi itu. Tapi aku berjanji akan segera membawanya padamu. Ningsih, satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jika kamu belum bisa memberikan apa yang kuminta, maka perlahan-lahan aku akan mengambil kembali apa yang pernah kuberikan padamu. Kecantikanmu, tubuhmu, bahkan nyawamu. Ingat itu. Baik Nyai, kata Ningsih terbata. Sebuah kalimat yang tidak pernah dia pikirkan akibatnya. Asap tebal menyelimuti seluruh ruangan, lalu menggulung tubuh Nyai Fatmah ke dalamnya. Perlahan, asap menipis lalu hilang, sama sekali bersamaan dengan hilangnya Nyai Fatmah. Ningsih berdehem, lalu dia bangkit untuk keluar dari ruangan itu. Namun tidak seperti biasanya. Dia merasa begitu berat saat hendak melangkahkan kakinya. Dan begitu dia bisa berjalan, dia menyadari ternyata tubuhnya berjalan dengan miring. Bahu sebelah kirinya terasa sangat berat. Nyai, kenapa harus sekarang? Teriaknya dalam ruangan. Lalu Ningsih mengobrak-ngabrik apa yang ada di dalam ruangan itu. Dia sama sekali tidak menyangka jika perjanjiannya dengan Nyai Fatmah telah berlangsung dan bahkan dia saat ini sudah merasakan akibatnya. Nyai, aku tidak bisa terima diperlakukan seperti ini. Aku akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, rutuk Ningsih. Malam makin merangkak naik. Mendung hitam menggelayut di langit hingga membuat malam semakin pekat dan hitam, sehitam ara. Sosok wanita berjalan tertatih, menyusuri jalanan sepi kampung. Sesekali dia harus berhenti dan menyembunyikan tubuhnya di balik jubah hitam yang mencuntai setiap kali berpapasan dengan warga yang sedang melakukan ronda malam. Mat, dingin sekali malam ini. Apa tidak sebaiknya kita kembali ke pos kamling? Sebentar, kita keliling dulu sampai ujung jalan sana, baru kita kembali. Dua orang warga kampung berjalan beriringan.
Masing-masing membawa lampu senter. Keduanya berhenti, manakala sorot cahaya dari lampu senter menangkap sebuah bayangan yang melintas cepat. Apa itu tadi, Mat? Entahlah, aku tidak melihat dengan jelas. Tapi aku melihat seperti orang berlari dengan cepat. Mana mungkin ada orang keluyuran malam-malam begini keluar rumah, kecuali Mamenti. Mama dan Sarjono menghentikan langkahnya. Kedua lutut mereka gemetar, manakala tiba-tiba di depan mereka berdiri sosok berjubah hitam. Dia tidak bisa berdiri tegak, namun miring, seolah sedang membawa sesuatu yang berat di pundaknya. Mamadi! Teriak keduanya. Namun setelah itu, tubuh keduanya limbung dan tersungkur ke tanah. Manusia bodoh, desisnya dengan suara berat. Lalu, dia kembali berjalan cepat. Cahaya kilat sesekali menyinari wajah pucatnya. Bimo, malam ini kamu pasti gelisah dan tidak bisa tidur. Jangan takut, Bibi akan datang menjemputmu dan membawamu ke tempat yang lebih baik, bisiknya, berbicara pada dirinya sendiri. Lalu terdengar suara tawa melengking, disusul gemuruh yang menggelegar saling bersahutan. Sementara itu di rumah Kaisan, tampak mereka masih belum tidur. Lampu minyak yang tergantung di dinding sesekali bertiup tertiup angin yang berhembus kencang menembus dinding bambu rumah mereka. Mas, kenapa Bimo rewel sejak tadi ya? Aku sudah menyusuinya dan menggendongnya sejak tadi. Tapi dia tetap tidak mau tidur, merengek terus, ucap Zakia. Tampak di gendongannya, Bimo terus merengek dan menggerak-gerakkan tubuhnya. Mungkin dia pipis. Coba lihat, Dek. Aku baru saja mengganti popoknya. Mas, lihat keringat Bimo. Apa mungkin dia kepanasan ya? Kaisan mengusap dahi Bimo yang basah oleh keringat dengan telapak tangan. Aneh, padahal malam ini sangat dingin. Kenapa Bimo berkeringat ya? Sini, biar Mas yang gendong. Kaisan mengambil Bimo dari gendongan Zakia, lalu membawanya mondar-mandir di dalam rumah. Sesekali Kaisan mencoba menyanyikan lagu anak-anak agar Bimo segera tertidur. Kaisan hampir saja melompat saat tiba-tiba terdengar seperti suara ledakan yang sangat kerasa dari atap rumahnya. Disusul tangis kencang Bimo. Dia meronta-ronta seperti sedang melepaskan sesuatu. Kaisan merasakan tubuh Bimo terasa begitu berat hingga membuatnya terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum tubuhnya terhenti oleh dinding. Mas, kenapa? Apa yang terjadi? Zakia panik melihat Kaisan berusaha mempertahankan tubuh Bimo tidak terjatuh. Entahlah, Dek. Bimo, dia... Kaisan tidak sanggup lagi menahan beban Bimo, hingga akhirnya dia terjatuh bersamaan dengan Bimo yang masih berada dalam dekapannya. Zakia menjerit dan hendak menolong anaknya, namun langkahnya terhenti ketika tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya, dibarengi dengan angin kencang yang membuat beberapa benda yang ada di dalam rumah jatuh berantakan. Bimo, anakku! Zakia berusaha menggapai tubuh Bimo yang melayang. Namun angin seolah mendorong tubuhnya agar menjauh dari tubuh Bimo yang masih melayang di udara. Mas, anak kita! Tolong, Mas! Zakia panik. Dia berusaha membangunkan Kaisan yang masih terkulai di lantai. Namun Kaisan terlalu lemah
untuk segera bangkit dan menolongnya. Dia akhirnya merangkak, mengikuti Bimo yang perlahan melayang keluar. Di luar, suasana begitu gelap. Hanya cahaya kilat yang sesekali menerangi jalanan. Tangan Zakia menggapai apa saja yang bisa dia gunakan sebagai pegangan. "Bimo, tunggu ibu nak. Jangan pergi." Tangis Bimo membuat Zakia semakin gusar dan panik. Dia tahu saat ini anaknya pasti sangat ketakutan. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat tubuh Bimo melayang semakin jauh. Akan tetapi, dia tak tinggal diam. Diikutinya kemana Bimo melayang. Sementara itu, Kaisan yang telah mendapatkan kesadarannya kembali begitu panik saat dia mendapati pintu rumah terbuka lebar. Sementara Zakia dan Bimo tidak ada di rumah. Dia menyambar obor yang ada di teras dan berlari menembus gerimis sambil berteriak memanggil nama Zakia dan Bimo. Zakia yang mengikuti anaknya menghentikan langkah saat dia menyadari kalau dia telah berjalan cukup jauh dari rumahnya. Didapati dirinya yang berada di tengah kebun yang dia sendiri tidak tahu di mana. Sementara itu di depannya, dia melihat sosok berjubah hitam menggendong Bimo. Lalu dia berjongkok di depan sebuah kuburan. Bimo yang masih menangis diletakkan tepat di atas kuburan. "Nyai, lihatlah siapa yang aku bawa malam ini. Dia yang selama ini kamu mintakan. Keluarlah Nyai, penuhi janjimu padaku," teriaknya. Tubuh Zakia gemetar melihat anaknya dibiarkan menangis di atas tanah yang dingin. Dan perlahan diguyur hujan, perasaan takutnya kini berubah menjadi amarah. Dia tidak rela anaknya diperlakukan seperti itu. "Ningsih, hentikan!" Dia berteriak sambil menerjang ke arah Ningsih. Zakia menerjang tubuh Ningsih hingga keduanya berguling di tanah. "Zakia, jangan bodoh. Dia harus dilenyapkan. Dia anak setan." "Diam kamu Ningsih. Bimo anakku, bukan anak setan." "Jangan bodoh Zakia. Aku akan memberimu sesuatu jika kamu merelakan anakmu untukku. Tidak akan kubiarkan kamu menyakitinya Ningsih. Kamulah yang setan. Kamu yang jahat. Anakku tidak pernah mengganggumu," isak Zakia. "Banyak mulut kamu." Ningsih menyentakkan tubuh Zakia. Dalam sekali hentak, tubuhnya tersungkur tidak berdaya di atas tanah, tepat di sebelah tubuh anaknya. Tangis Bimo makin kencang, seolah dia tahu kalau ibunya dalam bahaya dan sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Tangis Bimo semakin kencang, namun yang terdengar bukan lagi seperti suara bayi pada umumnya. Ningsih mundur saat dia menyadari yang ada di hadapannya saat ini bukanlah sosok Bimo, keponakannya, namun telah berubah menjadi sosok yang tidak pernah dia bayangkan. "Akhirnya kamu menunjukkan bentuk aslimu. Aku menyukainya. Aku yakin Nyai Fatma juga menyukainya," desis Ningsih, disusul tawa yang memecah keheningan malam. Bimo mengerang. Suaranya berubah menakutkan. Bukan itu saja, tubuhnya semakin membesar, seukuran orang dewasa dengan tubuh dipenuhi bulu hitam. Kedua matanya menyala merah. "Tenang keponakanku, jangan terburu-buru," bisik Ningsih. Namun hal itu justru semakin membuat Bimo geram. Di bawah rintik hujan,
terlihat kilatan dari tubuh Bimo yang bergerak sangat cepat, secepat kilat. Kilatan yang berasal dari kukunya dan taringnya yang tajam. Tangannya bergerak cepat, dan dengan kuku dan taringnya, dia menyerang Ningsih yang terlihat kewalahan. Hingga pada satu kesempatan, cakaran Bimo mengenai tepat wajah Ningsih. Ningsih menjerit dan melolong kesakitan. Disusul suara mengaum keras. Ningsih memegangi wajahnya sambil berguling-guling di atas tanah yang mulai basah. Hujan turun semakin deras, membasahi tubuh Zakia dan Bimo. Perlahan, tubuh Bimo kembali mengecil hingga dia berubah kembali menjadi bayi. Bimo merangkak mendekati tubuh Zakia yang masih belum sadarkan diri dan meletakkan kepalanya di atas lengannya. Di kejauhan, tampak suara orang-orang memanggil nama Zakia dan Bimo. Cahaya obor semakin mendekati ke arah Zakia dan Bimo berada. "Zakia! Bimo!" teriak mereka memanggil bergantian. "Lihatlah di sana!" Seseorang menunjuk ke semak-semak di mana Zakia dan Bimo berada. "Ada mayat! Ada mayat!" teriak seorang warga. Di tengah malam dan di bawah guyuran hujan deras, penduduk desa yang ikut dalam mencari keberadaan Zakia dan bayinya berjalan cepat menembus semak belukar. Antara rasa takut dan penasaran membuat mereka ingin segera melihat mayat siapa yang berada di sana. "Astagfirullah, ini bukannya istrimu, San," ucap seorang warga. Gaisan menerobos kerumunan sambil mendekatkan obor yang dibawanya ke arah sosok tubuh yang tergeletak tidak sadarkan diri. Sementara di dekatnya, tubuh Bimo memeluk tangannya erat. "Zakia! Bimo!" teriak Gaisan. Dilempar begitu saja obor yang dia pegang, lalu meraih tubuh basah Bimo ke dalam dekapannya. "Ini bapak, nak," ucapnya. "Segera bawa tubuh Zakia. Kita harus segera membawanya pulang untuk mendapat perawatan," ucap Mbah Timo. Tubuh Zakia dibopong beberapa orang, sementara Gaisan menggendong Bimo. Mereka perlahan bergerak meninggalkan tempat itu. Namun baru saja melangkah beberapa jengkal, kembali seseorang berteriak, "Tunggu! Ada lagi di sana!" Semua mata memandang ke arah yang ditunjuk Wardi, pemuda yang melihat sosok yang sedang tergeletak di atas gundukan tanah. "Coba kalian periksa." Mbah Timo kembali memberi perintah. Dua orang berlari menuju sosok yang tergeletak tadi. "Seorang perempuan, Mbah. Tapi..." Semua mata saling pandang. Ada perasaan lain saat teman mereka menggantung kalimatnya. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Periksalah. Mungkin dia juga terluka parah." "Astaga!" teriak dua orang itu lagi. "Ada apa?" selidik yang lain. Dua orang itu mundur perlahan hingga jarak mereka cukup jauh dari sosok wanita itu. Dia... Dua orang itu menjauh. Mbah Timo kini mendekat, berniat melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Sementara hujan semakin reda, hanya menyisakan rintik saja. "Astagfirullah." Mbah Timo mengucapkan istighfar sambil mengelus dada. Perlahan, dia berjongkok di dekat sosok perempuan itu dan menempelkan dua jari di dekat hidung. "Dia masih bernapas.
bawa sekalian. Tapi Mbah, pemuda itu tidak melanjutkan kalimatnya saat Mbah Timo memintanya untuk membawa perempuan itu pergi. Dengan perasaan takut dan sekaligus jijik, beberapa warga mengangkat tubuh perempuan itu ke atas kayu yang dijadikan tandu. Mereka berjalan cepat di bawah gerimis malam dengan diterangi cahaya obor yang kian redup. Mereka membawa Zakia dan anaknya pulang. Namun mereka bingung mau dibawa ke rumah siapa sosok perempuan asing tersebut, karena mereka baru pertama kali melihatnya. Sepanjang perjalanan, mereka saling berbisik apa yang dilakukan Zakia di dekat kuburan tua itu, dan siapa perempuan asing itu, serta apa hubungannya dengan Zakia. Mbah, kemana kami harus membawanya? Tanya seorang yang sedang menandu perempuan itu. Ke rumah saya saja. Mereka menoleh ke arah suara. Gunawan yang juga ikut mencari Zakia dan Bimo menawarkan untuk membawa perempuan itu pulang. Kamu yakin? Tanya seorang warga. Iya. Saya akan merawatnya. Tapi kenapa? Apa kamu mengenal perempuan itu? Tanya yang lain. Hingga membuat orang-orang yang ada di sana menatap dirinya. Bawa dia ke rumahnya, ucap Mbah Timo. Mbah, dia adalah Ningsih, istrinya. Jadi, antarkan dia ke rumahnya, jawab Mbah Timo. Apa? Ucap warga serempak. Mereka kaget sekaligus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu mereka kembali melihat sosok perempuan asing itu dengan seksama. Dari postur tubuhnya, memang dia mirip Ningsih. Namun saat melihat wajahnya, mereka bergidik karena wajahnya lebih mirip dengan wajah perempuan berumur 70 tahun, tua dan dipenuhi keriput. Seseorang tiba-tiba berkata, dia sosok mementi yang kami lihat tadi, Mbah. Mereka saling pandang, lalu menarik napas dalam. Suasana hening, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Akan tetapi, ada satu hal yang mereka pikirkan saat itu. Kalau sosok mementi yang selama ini meneror kampung mereka tidak lain adalah Ningsih. Antar saja ke rumah Gunawan. Setelah itu, kita berkumpul di rumah ketua kampung, ujar Mbah Timo. Mereka dibagi dalam 2 kelompok. Sebagian mengantar Zakia pulang, dan sebagian lagi membawa Ningsih kembali ke rumahnya. Singkat cerita, bagaimana dengan istri dan anakmu, San? Tanya Mbah Timo. Alhamdulillah, mereka sudah sehat kembali. Walau Bimo sedikit panas, tapi sudah berangsur membaik. Syukurlah. Anak itu luar biasa, San. Dia telah melindungi ibunya, ucap Mbah Timo. Maksudnya apa, Mbah? Mbah Timo mengisap cerutu yang tinggal separuh, lalu pelan dihembuskannya asap dari mulutnya. Kamu ingat yang aku katakan waktu itu sebenarnya? Sosok yang melawan Ningsih adalah Bimo. Dia akan berubah setiap kali merasa nyawanya terancam, atau ada yang akan mengganggu orang-orang terdekatnya. Mbah, apa itu artinya Bimo akan menjadi... Tidak. Dia akan baik-baik saja selama bisa mengontrol emosi dan kekuatannya. Dia sama seperti bayi yang lain.
namun memiliki kelebihan. Dan tugasmu lah yang harus mengawasi. Jangan sampai dia salah asuh dan jatuh pada orang-orang jahat. Lalu, kenapa Ningsih menginginkan Bimo? Bukankah dia sebenarnya adalah keponakannya sendiri? Batimo menarik napas dalam. Asap tebal kembali mengepul dari mulutnya. Karena mereka memiliki darah yang sama dalam tubuh mereka. Dan Ningsih percaya kalau dengan menghabisi mereka yang dianggap lemah akan membuatnya menjadi kuat. Terlebih, dia juga membuat perjanjian dengan Nyai Fatmah. Dia telah menukar hidupnya dengan imbalan keabadian. Dan saat dia gagal memenuhi syarat tersebut, apakah dia akan mati, Mbah? Tidak. Dia akan menderita seumur hidupnya. Terlebih dengan fisik yang saat ini dia miliki, berada di tubuh wanita tua, sementara dia masih muda. Jika raga itu telah habis usianya, maka mau tidak mau, dia yang terkurung dalam jasad itu juga akan mati. Suasana menjadi hening. Beberapa kali Kaisan menarik napas dalam. Kemudian pandangannya diarahkan ke dalam, yang hanya ditutupi gorden tipis. Di dalam sana, Zakia dan Bimo tertidur pulas. Bahkan dengkuran halus terdengar dari tempatnya duduk. Dia tersenyum saat Bimo menggeliat seolah sambil tersenyum padanya. Dalam hati Kaisan berjanji akan menjaga dan menyayangi Bimo sepenuh hati, selayaknya anak kandungnya sendiri. Sementara itu, di rumah Ningsih yang megah, suasana yang sangat berbeda terjadi. Ningsih sejak tadi mengomel sambil menghancurkan semua kaca dan cermin yang ada di dalam rumah. Aku tidak ingin melihat wajahku. Itu bukan wajahku. Mas Gun, bantu aku menghancurkan semua ini. Ningsih berteriak-teriak tidak karuan. Serpihan kaca berserakan di seluruh ruangan. Rumah megah itu kini telah rusak. Semua kaca yang ada telah hancur. Dek, jangan seperti itu. Sadarlah. Istighfar. Mas, ini semua salahmu. Kamu yang memberitahu orang-orang itu tentang apa yang kulakukan. Kamu kejam, Mas. Bukan aku, Ningsih. Semua terjadi karena ulahmu, kesalahanmu. Kamu serakah, tidak mau mendengarkan nasihatku, dan lebih memilih mengikuti jejak Papa. Jadi, kamu sekarang menyalahkan aku. Kamu jahat, Mas. Jahat. Ningsih kembali berteriak-teriak. Sejak saat itu, warga kampung memanggilnya si nenek gila karena fisiknya yang seperti wanita tua. Sementara Pak Joko tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun ada yang bilang kalau Pak Joko telah meninggal terlindas kereta api dan tubuhnya hancur lebur. Walau berita itu belum tahu kebenarannya. Namun semenjak dia pergi dari kampung dan Ningsih yang menjadi gila, kehidupan di kampung menjadi lebih tentram. Tidak ada lagi kekacauan atau kabar tentang memedi atau genderuwo yang gentayangan. Bahkan ketika Bimo beranjak remaja, kampung masih aman dan damai. Sementara Gunawan kembali ke kampung halamannya setelah membawa Ningsih ke salah satu rumah sakit jiwa. Dia ingin memulai hidup yang baru dan melupakan masa lalunya bersama Ningsih, karena dia juga berhak untuk bahagia. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Semoga cerita ini
dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.